Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan remedial ujian akhir semester, yaitu ujian taksonomi. Baiklah, yang pertama soalnya itu jelaskan dua perbedaan antara tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae, karakteristik utamanya. Baiklah, di sini yang pertama yaitu Angiospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan vaskular yang memiliki bunga. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu memiliki bijinya tertutup. Bijinya tertutup, dan selanjutnya Angiospermae itu adalah dibungkus dengan ovarium, bijinya dibungkus oleh ovarium. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan dengan Gymnospermae. Sedangkan Gymnospermae adalah memiliki tumbuhan yang memiliki bijinya itu telanjang gitu. Jadi kalau Gymnospermae itu tidak memiliki bunga dan buah. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan sekitar 5 perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Jadi dilihat dari lembaga batang, akar, daunnya. Selanjutnya yang pertama yaitu monokotil. Monokotil adalah akar tumbuhan serabut. Jadi jenis batangnya itu akarnya itu akar serabut gitu. Yang kedua yaitu batangnya dari tumbuhan monokotil ini tidak berkambium. Selanjutnya daunnya itu seperti pita. Yang keempat yaitu tulang daunnya itu biasa tumbuh-tumbuhannya itu adalah tulang daunnya sejajar dan melengkung. Kalau jenis dari bunganya yaitu bunganya bunga sempurna. Selanjutnya kalau tumbuhan dikotil. Kalau tumbuhan dikotil yang pertamanya itu adalah akarnya itu akar tunggang. Yang kedua itu batangnya itu berkambium. Selanjutnya yang ketiga yaitu tulang daunnya itu biasanya menjirip gitu. Jadi yang keempat itu bunganya bunga sempurna juga. Dan yang kelima daunnya itu seperti pita, tidak seperti pita gitu, kebalikan dari tumbuhan monokotil, yaitu kalau tumbuhan monokotil dia seperti pita, kalau tumbuhan dikotil tidak seperti pita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pada gambar tersebut ada yaitu gambarnya gambar serai. Jadi pada gambar serai tersebut yaitu pertulangan daunnya, tulang daunnya itu serai itu tulang daun sejajar gitu. Jadi kalau akarnya pada serai tersebut yaitu akar serabut. Jadi kalau dilihat dari daunnya itu, kalau daun dari serai itu daunnya runcing, daunnya itu panjang dan runcing. Kalau dari kelas dari serai itu adalah kelas monokotil, jadi ordonya itu ordo Poales, jadi familinya itu Poaceae, genusnya itu Gymbogon. Selanjutnya itu dari spesiesnya adalah Gymbogon citarus. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara kelas apetal, diapetal, dan simpetal. Baik, yang di sini adalah yang pertama yaitu apetal. Apetal adalah kelompok tumbuhan yang memiliki satu perhiasan atau satu mahkota yang dikenal dengan pergonium. Oke, yang kedua yang selanjutnya yaitu diapetal, adalah kelompok tumbuhan yang merupakan semak, perdu, atau pohon, atau bisa disebut dengan terna. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah simpetal. Biasanya simpetal ini memiliki perhiasan yang lengkap, yaitu kelopak bunganya lengkap dan ya bisa disebut dengan tumbuhan lengkap. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima yaitu ada 6 gambar. Di gambar tersebut coba pertanyaannya itu coba jelaskan atau identifikasi. Selanjutnya berikan apa itu ordo dari gambar-gambar tersebut gitu. Yang pertama ada pada soal tersebut yaitu gambarnya yaitu adalah jahe. Jadi jahe ini adalah tumbuhan yang memiliki batangnya batang semu gitu. Jadi kisaran batang serai ini, batang semu itu kisaran 30 cm gitu, panjangnya. Jadi kalau dari tumbuhan jahe ini yaitu bersifat merumpun gitu. Jadi dia merumpun, kalau nggak merumpun berarti bukan jahe ya. Selanjutnya
yaitu ordo. Ordo dari tumbuhan jahe ini adalah Ordo zingiberales. Nah, jadi dari jahe ini, dari rimpangnya yaitu memiliki minyak serai, atau adalah rimpang yang di bawah tanah itu memiliki minyak serai, minyak arsiri. Nah, oke, selanjutnya yaitu kita ke gambar yang keempat, yaitu ada kentang. Baiklah, di sini kalau identifikasi dari tumbuhan kentang, yaitu karakteristiknya tumbuhan kentang itu adalah tumbuhan umbi-umbian. Jadi tanamannya itu kalau tumbuhan kentang itu berumur pendek gitu, umurnya pendek, memiliki batangnya itu seperti segi empat. Kalau batang dari tumbuhan kentang. Jadi kalau ordo dari tumbuhan kentang tersebut adalah Ordo Solanales. Nah, jadi ordo dari tumbuhan kentang itu adalah Ordo Solanales. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kelima, yaitu ada sirih. Nah, ke gambar yang nomor 5, yaitu ada gambarnya sirih. Jadi kalau sirih ini identifikasinya itu daunnya tunggal berbentuk jantung. Nah, jadi dia seperti jantung, daunnya tunggal satu berwarna hijau gitu. Kalau dari identifikasi lainnya itu bertangkai, mengeluarkan bau yang sedap. Dari sirih ini mengeluarkan bau yang sedap ketika diremas, yaitu kalau bunga darinya adalah bunga majemuk. Kalau ordo dari tumbuhan sirih ini adalah ordonya itu Piperales. Selanjutnya yang gambar yang ke-6, yaitu ada namanya mawar. Jadi tanaman mawar ini adalah tanaman semak yang berduri gitu. Dari mawar itu adalah semak yang berduri. Yaitu kalau dari ciri-ciri daunnya itu ada batangnya itu adalah batang yang memanjat. Kalau dari ordo dari mawar tersebut itu adalah Ordo Rosales. Nah, baik. Yang kedua yaitu tumbuhannya tumbuhan cengkeh. Jadi kalau tumbuhan cengkeh ini tumbuhannya termasuk tumbuhan yang kisarannya itu tinggi gitu. Karena ketinggiannya itu 5 meter sampai 10 meteran lah gitu. Dari tumbuhan cengkeh. Kalau akar dari tumbuhan cengkeh itu akar tunggang. Jadi kalau tajuk dari tumbuhan cengkeh itu tajuknya itu runcing gitu, dari tajuk tumbuhan cengkeh. Jadi kalau ordo dari tumbuhan cengkeh itu adalah Ordo Myrtales. Nah, oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah tumbuhan rumput teki. Baik, di sini rumput teki itu adalah sebuah rumput yang itu ketinggiannya sekitar 40 cm-an, itu maksimal tingginya ya. Jadi kalau dari segi akarnya itu akar serabut. Kalau daunnya bersifat tunggal, dia satu-satu aja berdiri sampai ke atas gitu. Itu batangnya ya, daunnya daun tunggal gitu. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang nomor 6, yaitu sebutkan 5 tumbuhan yang hasil dari Pratikum Kebalitro Kota Solo kemarin, yaitu 5 tumbuhan dan apa-apa saja khasiatnya gitu. Saya mengambil yang pertama yaitu tumbuhan bidara. Jadi pada tumbuhan bidara ini khasiatnya itu adalah yang pertama dipercaya dahulunya itu sebagai mitos untuk pengusir setan, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tuh sebagai bahan olahan makanan, dan yang ketiga yaitu sebagai untuk perawatan wajah atau perawatan kulit. Dan yang saya ambil yang kedua yaitu ada buah pala. Buah pala ini khasiatnya yaitu khasiat tersendiri ada sebagai untuk khasiat kesehatan, yaitu pada masa mengobati yang namanya masuk angin, yang namanya insomnia, dan yang lain-lainnya gitu. Oke, selanjutnya saya ambil yaitu petikum yang ketiga, petikum yang ketiga yaitu tumbuhannya adalah kayu manis gitu. Jadi saya mengambil kayu manis. Khasiat dari kayu manis itu adalah untuk mengatasi infeksi jamur. Nah, jadi yang mengatasi infeksi jamur, bisa juga dari kayu manis tersebut mengobati luka. Selanjutnya yaitu bisa juga yang namanya mencegah kanker gitu. Nah, yang tumbuhan yang keempat saya ambil yaitu ada namanya serai wangi. Dari khasiat serai wangi ini yaitu yang pertama
bisa melawan bakteri. Yang kedua, mengurangi kolesterol dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya ambil yang kelima, tumbuhan yang terakhir, yaitu ada tumbuhan kenanga. Jadi pada tumbuhan kenanga tersebut, khasiatnya yaitu adalah bisa mencegah bau badan, bisa mengobati sesak nafas, ya bisa mengatasi kulit kering.